Enggak, karena di pikiran gue rekreasi could be anything sih. Kayak kalau misalnya orang bisa jalan-jalan dengan gue having a drink at home aja tuh buat gue rekreasi gitu sendirian. Setuju. Terus when it comes to sex as in sexual activity, buat gue itu recreation gitu. It's true. Do you have any regret whatsoever? Yang kedua, gabut. Gue nggak mau ngejadiin sesuatu yang gue suka jadi rutinitas yang membosankan, karena gue harus nyari makan juga dari situ gitu loh. Kalau misalnya lo nggak jadi penyanyi, lo akan jadi apa, Tessa? Kang sablon kali ya. Giling, Tessa Sumendra mau bikin kaos partai. Here we go, we're back again at What's Poppin'. Together with me, YACKON Tututu 13. Dan di What's Poppin' kali ini, instead of rapper, kita bakal menghadirkan seseorang yang sangat, wah ini demand-nya kalau kita lihat di pensi, di apapun itu ya. Setuju. Itu tuh gokil sih. Like his name always came up di acara apapun juga. Ada satu cerita menarik. Waktu gue pernah main di acara Represent gitu ya. Kalau nggak salah di Park 19 ya kalau nggak salah. Oke. Ya. Terus tuh abis kelar main biasa lah nongkrong nasi gorengan sama anak-anak, terus buka story kan. Woi gue di-mention sama dia, woi gue di-mention. Oh iya lo di-mention. Oke. Dia nonton. Itu gue seneng banget. Parah. Dia suka gitu. Sebenarnya mungkin di orang ngiranya itu dia like all over the place, all the party boy gitu kan gitu. Tapi ternyata sebenarnya dia tuh kayak tiba-tiba nyelip tanpa orang tahu. Wah ada nih orang nih gitu kan. Terus dia tiba-tiba mention gitu. Wah tuh resesi rasanya. Dan di kala pandemi seperti ini, dia doang loh yang tiba-tiba rekreasi. Inkah kau bertemu, lepaskan sendirimu bersamaku awal malam ini. Wah bener sih. Tergantung sih, tapi rekreasinya kemana? Rekreasinya tergantung substansinya apaan. Wah jadi kemana-mana nih kok. Biar jelas langsung aja kita ajak ngobrol ya. Please welcome Tessa Sumendra. Apa. Gila. Tessa apa kabar men? Baik aku. Gue seneng banget tuh bisa menghadirkan seorang Tessa Sumendra di hip hop Korea. Yes. Gila, dia adalah idola semua orang, tidak perempuan, tidak laki-laki, semuanya kayak kalau ada pertanyaan siapa sih yang layak mendapatkan sebagai predikat favorit R&B singer Indonesia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tessa Sumendra. Top 3 gue dong ya. Salah satunya adalah Tessa Sumendra ya. Gimana Tessa, lo dengan kalau misalnya lo dengar seperti itu, predikat itu disematkan ke Tessa Sumendra, what do you think about that, man? Satu, jujur gue emang agak cringe sih sebenarnya. Kalau ada yang bilang, wah lo seksi banget, lo keren banget, lo kayak best male R&B apalah. Sebenarnya kayak pet peeves gue adalah itu satu. Cuman beda kali ya kalau misalnya orang yang ngomong, karena gue nggak pernah self proclaim gitu. Oke. Kayak gue pengen R&B loh, gue pengen R&B soul. Nggak sih, sebenarnya tergantung orang yang akan denger tuh jatuhnya kemana, dan menurut gue orang bebas mau ngasih gue predikat apapun itu, and I took that as a compliment sih. Okay, alright, okay. So now that you're lo baru rilis nih rekreasi dengan konsep video klip yang sangat seksi. Wah gawat sih Pak. Ya, ini video yang garap siapa Pak? Direktornya Dom Darmo. Direktornya Dom Darmo, tapi kreatifnya datang dari gue dan dia. Jadi kayak gue punya visual yang kayak gini nih di kepala gue, tolong dong ditranslate gitu. Wah, nggak maksudnya kan lagunya rilis duluan ya men ya, lagunya rilis duluan. Yeah. Gue udah pre-save, tapi begitu waktu gue dengar kayak
Gue udah kebayang nih visualnya kayak apa gitu kan. Tapi pas visualnya beneran keluar kayak anjir di luar ekspektasi gue banget tuh video klip gila. I hope it's in the good way ya. In a good way banget. Dan itu konsep dari lo ya, Tes? Iya. Apa sih yang lo pikirin pada saat gini? Pada saat lo membuat lagu rekreasi itu, what do you have in mind gitu? Apalagi maksudnya kayak di era pandemi kayak gini, rekreasi itu ya kalau kita mengartikan rekreasi as in literally rekreasi itu kan kayak ya lo piknik, lo mencoba untuk merilis jalan-jalan gitu. Tapi apa sih message yang lo sebenarnya sampaikan di rekreasi ini? Sebenarnya gini, rekreasi itu formnya udah jadi 2017. Gua sama Randy udah bikin tuh kayak udah kebayang deh, oh ini satu lagu nih kayak gini nih 2017 gitu. Nah sembari jalan gue kayak on off ngerjain materi lain terus balik lagi ke situ sampai akhirnya somehow kalau gue mengaku persoalan masalah gue adalah gue mengerjakan sesuatu kalau udah satu gue kulik terus itu sampai akhirnya yang lain terbengkalai gitu loh. Jadi akhirnya overblown, balik ke materi lain, balik lagi ke situ sampai akhirnya 2020 mau dirilis yang tadinya gue mikirnya kayak oh ya udah deh rilis udah 3 tahun nih lagu didiemin aja dengan perspektif sebenarnya ini agak shallow sih. Jadi lagunya terinspirasi dari dating apps. Oh my god, really? Oke. Iya. Care to say? Jadi ini ajakan ketemuan kopdar gitu loh, kayak lo di mana gitu. Kita mau janjian jam berapa nih ya jadikan gitu. Oke. Sebenarnya. Right. Nah, terus 2020 kita review pas pandemi gitu. Setelah dipikir kok liriknya relatable ya sama situasinya gitu, situasi sekarang gitu. Yeah. Kangen nongkrong, kangen jalan-jalan, kangen ketemu orang gitu. Akhirnya gue berodap dengan kayak iya ini kayak bisa dijadi lagu pandemi, kita udah lama nggak rekreasi gitu. Ya. Oh, Jadi that's nice. gitu. Oke, tapi benar sih emang. Ya orang memikirkan lo apa sih sekarang gue mau nanya sama lo kalau lo dengar kata rekreasi what do you have in mind? Ya trip ya jalan-jalan. Ya jalan-jalan gitu. Tapi gue setuju sih sama Tessa bahwa rekreasi itu bisa dilihat sebagai sesimpel as in like you're having a trip with someone, a stranger that you don't know, yang lo kenal melalui dating apps. Dating apps di mana dengan perkenalan dengan seseorang itu it can take you somewhere that you never experienced it before gitu. Setuju. Jadi menarik banget sih dari approach lo dari dating apps terus kemudian ke rekreasi ini. Wah selalu seru. Oke, dari situ terus lo ke build konsep video seperti ini. Ya, betul. Oke, kenapa lo memilih siapa Dom tadi? Karena gue lihat beberapa portfolionya dari video klip sebelumnya, emang color tone treatmentnya tuh sama yang gue pikirin gitu loh, kayak dia tuh suka mainin cyberpunk, red and blue, terus psychedelic tone gitu-gitu segala macem. Itu yang gue sampein ke Dom karena gue ngeliat portfolio dia yang mirip dengan treatment video klip sebelumnya. Gue bilang kayak gue suka sama konsep video klip lo kayak punya tone sendiri untuk nampilin video klip lo. Terus gue jelasin konsepnya kayak gini dan gue jelasin color tone-nya mau seperti apa. Dan dia bisa mentranslate itu dengan sesuai yang gue pikirin sih, makanya seperti itulah. Keren ya Dom ya. Iya, dua-duanya sih saling Maksud gue beneran nih kayak begitu gue denger lagunya gue udah bisa bayangin kan dari liriknya, oh lagunya kan kayak gini nih, jalannya kesini nih. Ternyata jauh dari apa yang gue pikirin. Shit. In a good way. Enggak, karena di pikiran gue rekreasi could be anything sih. Kayak kalau misalnya orang bisa jalan-jalan dengan gue having a drink at home aja tuh buat gue rekreasi gitu, sendirian. Setuju. Terus when it comes to sex as in sexual activity, buat gue itu recreation gitu. True. Jadi emang sebenarnya tergantung orang yang denger sih mau lo artiinnya ke apa, karena rekreasi itu menurut gue sangat luas artinya gitu. Yeah, true. Gue setuju banget sih. I think for me rekreasi itu bisa sesimpel kayak lo like just lay down somewhere gitu, like you just do nothing, just lay down, curl, and next to someone that you like. You probably
you know, you feel that you want it to be gitu. Itu menurut gue udah rekreasi banget gitu. Gitu. Lo tadi di pikiran lo seperti apa? Enggak, begitu gue denger lagunya ini di luar dari konteks rekreasi ya. Begitu gue denger lagunya, visual yang gue bayangkan kayak gue ketemu seseorang terus akhirnya jalan bareng satu tempat. Visual yang gue bayangkan seperti itu, tapi biasa banget aja gitu, standar draft cerita gitu. Begitu gue video klip kayak anjing salah jauh. Enggak, biasa banget konsep lo biasa banget. Nah, maksudnya kalau lu denger lagunya pertama kali tuh kayak lu dengerin liriknya, lu baca gitu liriknya di Spotify kayak begini nih terlalu ceritain nih gitu enggak sih? Buat Tessa enggak sih. Tessa is nothing nothing ordinary about Tessa sih menurutku. Setuju. Iya, nggak tahu sih gue. Ya gimana ya jelasinnya? Yang konsep di video klip tuh emang kayak gitu. Itu yang gue pikirin gitu kayak. Kalau dalam case gue yang tadi gue bilang in terms of sexual activity, that's my kind of recreation gitu. Yes. Begitulah yang gue tampilkan di video klip. Dan kayaknya kalau menurut gue hari gini kalau misalnya kayak modelnya cuma cewek sama cowok, itu kok biasa ya gitu. Ya betul. Even gue juga kepikiran kalau misalnya gue sama cowok lain mungkin akan dihujat juga sih, karena gue tahu yang punya pass card untuk sensuality di dunia ini tuh cuma perempuan gitu. Yap. Perempuan tuh punya gift dan punya sepowerful itu untuk bisa ngasih lihat sensuality-nya tanpa harus menggambarkan kecantikan standar yang orang-orang tahu gitu. Dan menurut gue itu yang bisa gue usung di tema di video klip ini. Right. Nice. Oke. Tapi gue agak disagree sih. I think di sini perempuan dan laki-laki punya level yang sama. It's just that mungkin di kultur kita gitu lebih banyak mengobjektifikasi perempuan gitu. Jadinya akhirnya melihatnya seperti itu. Dan tapi I think man some way gitu, gue bisa ngelihat kayak when I see you gitu, I find it you're very sensual gitu. Dan ada beberapa icon lain gitu yang kayaknya menurut gue itu ya suatu semacam sosok yang bisa menghadirkan hal itu. Gitu dan there's nothing wrong about it gitu. Jadi perempuan laki-laki I think it has some sort of ini ya gitu. Dan gue bisa dapetin hal itu dari lagu lo, dari suara lo, dari konsep lo gitu. Without you literally showing it seperti itu. Tapi Tessa seandainya nih, seandainya emang ada yang bilang kalau kayak wah Tessa seksi dan selama ini kan bilangnya yang the best male R&B gitu ya. Tapi kalau ada yang bilang wah lo seksi banget, lo very sensual and everything like that. What do you think about? How do you feel about that, man? When it comes to voice, I have to accept that because that's only thing I can rely on. Yeah. Okay. Kayak muka biasa aja, badan gendut. Maksudnya kayak when it comes to sexy, berarti gue tahu yang lo maksud adalah suara gue yang I took that as a compliment gitu. Nggak juga sih sebenarnya. I'm just ini real talk aja. Oke. Tapi in a way dengan performance lo dan segala macam, you can fulfill that. You know, that imagination, that wild imagination from like everyone. Tapi ngomong-ngomong kalau ngomongin kita perform, ya kan? Konsep performance lo itu biasanya siapa sih yang bikin, Tes? Secara konsep, kalau secara konsep, kalau dari musiknya sendiri, teman-teman bandmates gue tuh, mereka kan produser ya, jadi masing-masing orang tuh sering ngerjain aransemen lagu gitu, dan gue sangat membebaskan mereka. Kayak misalnya kalau lagi latihan, ini enak, lagu gue kan dikit ya, lagu gue kan gitu-itu aja ya, kayak cuman satu album terus ya itu lagi kalau setiap perform. Dan somehow gue suka bilang mereka kalian mau nggak sih di remake nih konsepnya, terserah deh mau diapain kayak lagu per lagu. You have all the rights gitu about this creativity, karena kita manggung bareng-bareng. Gue selalu ngomong gitu, jadi kayak gue membebaskan mereka, lo punya masukan apa buat gue untuk nge-remake lagu ini gitu, untuk diaransemen ulang. Jadi sebenarnya konsepnya datang dari kita semua berlima gitu.
kalau misalnya live performance gitu, karena gue mau semua orang yang main sama gue di atas panggung bisa nyaman sama apa yang dibawain, dan dari situ kita bisa blend sama di satu frekuensi yang sama gitu sih menurut gue. Setuju. Oke. Nice. Men, ini kan yang produce Randy ya berarti ya, Randy MP ya. Nah, kalau ya, gue throwback ke belakang sedikit, lu ternyata banyak banget yang lagu yang lu kerjain Bang Randy. Kenapa maksudnya kenapa produser lain gitu? Apakah emang lu dan Randy punya satu frekuensi yang sama waktu bikin musik, atau memang lu nyaman dengan musik yang dihasilkan sama Randy? Apa seperti itu, men? Sebenarnya kalau beberapa produser gue pernah sih kerja bareng. Cuman masalahnya yang tadi gue bilang, masalahnya itu ada di gue. Gue punya banyak lagu yang dikerjain sama produser lain yang belum gue rilis. Dan gue juga punya banyak banget lagu sama Randy gitu. Jadi kayak emang at the first place, waktu gue terjun ke industri dan gue bikin album, gue punya banyak banget tabungan lagu sama Randy. Dan masalah referensi sedikit banyak kayak apa yang dia dengerin, gue dengerin, begitupun sebaliknya. Jadi kayak gue ngerasa sejauh ini gue bisa nyaman gitu kerja bareng sama dia gitu. Nice. Tapi sebenarnya ada lagu-lagu sama produser lain tuh sebenarnya ada. Apa sih, kenapa nggak mau lo kerjain? Kenapa sih lo what's the most, apa yang lo bikin apakah itu ada insecurity behind it, atau lo emang kayak lo overthinking, atau apa? Atau nyari maksimalnya terus sampai nggak ketemu gitu, bisa juga kan? Atau lo apa deh? Masalah gue kayaknya ini sih, insecurity ya satu, tapi lebih ke self criticism gitu loh. Jadi apapun yang kayak udah gue tulis, terus gue rekam, terus gue denger like kayak nggak gini deh, kayak bisa deh, enakan gini deh kayaknya, gitu aja terus sampai akhirnya tuh it lets you nowhere gitu. Karena menurut gue nih, in my case gitu, sampai lo mau ngerubah kayak apapun yang udah jadi, pada saat ditampilin orang nggak akan tahu prosesnya, yang orang tahu itu cuma hasilnya. True. Setuju. Orang nggak akan ngelihat signifikansinya gitu loh. Ya. Sebenarnya masalahnya ada di gue, itu yang bikin gue jadi kayak aduh ntar deh gitu. Which gue juga tipe orang yang nggak punya plan di hidup gue, jadinya makin lah kayak gitu. Okay, so what makes you survive then? Oke, kalau profesi mungkin kayak sejauh ini financially gue masih tercukupi sama apa ya, kerjaan dari brand. Ya. Terus walaupun nggak ada gigs apalah segala macem, tapi so far yang gue pikirin adalah gimana gue bisa makan hari ini dan gimana gue bisa makan besok gitu. Oke. Itu yang bikin gue jadinya nggak overthinking sih. Jadi selama ini walaupun memang lo belum misalnya nggak rilis single lah, tapi lo memang ada kerjasama dengan beberapa brand di belakang itu. Iya. Dan tapi bedanya, now that you're saying ini menarik. Lo pada saat single lo memikirkan single lo itu lo kayak cenderung overthinking. You tend to be evaluating yourself, criticizing yourself, ya kan? Tapi kalau pada saat dengan brand, lo kan nggak bisa melakukan itu, men. Iya nggak sih? Iya. Yang membedakan adalah di mana gue bisa idealis dan di mana gue bisa komersil gitu. Oke. Kan kayaknya seniman dihadapinnya sama dua itu ya. Yep. Nah kalau pada saat gue bikin musik, gue pengen bisa seidealis mungkin dan senyaman mungkin sama apa yang gue rasain gitu. Karena ini musik tuh kayak musik tuh buat gue oksigen sih. Gue kayak nggak bisa deh hidup tanpa itu gitu. Okay. Gue nggak mau ngejadiin sesuatu yang gue suka jadi rutinitas yang membosankan, karena gue harus nyari makan juga dari situ gitu loh. Ini yang masih gue pelajari sekarang, gimana caranya gue bisa sama-sama ada komersilnya, financially stable, tapi gue juga tetap bisa idealis, dan gue masih nyari jalan tengahnya sampai sekarang. Right. Gitu. Oke. Tapi at the same time ya itu bagian dari proses ya. Betul. Trying to be balancing. Ya emang kadang kalau kita ngomongin ngikutin brand, we all do that, right? Sometimes ada request untuk klien tertentu gitu yang harus bikin ini, bikin itu, mau nggak mau diikutin, tapi at the same time trying to still apply our idealism. Yep. Ya, tapi ya balik lagi ya itu yang dihadapin sama musisi lah ya.
Gitu kan Kak, CK. Manggil Kak banget tuh sama gue. Tes, tapi kenapa sih men lo memilih platformnya R&B gitu? Maksudnya banyak genre lain gitu. Gue rasa lu nyanyi apapun bisa gitu. Kenapa akhirnya lu pilih warna ini? Kenapa sih men pada awalnya? Sebenarnya gue kalau milih emang referensi gara-gara dulu kali ya. Gue tuh dulu pertama kali beli kaset gitu, album kaset tuh pertama kali yang gue beli, gue ingat banget Maxwell. Di antara lagu-lagu top 40 di zaman gue dulu kan kayak mungkin boy band ya, NSYNC, Backstreet Boys, Westlife itu tuh kayak pasti udah didengerin semua orang gitu. Tapi waktu gue digging ke toko kaset, yang pertama kali gue beli yang karena covernya bagus tuh Maxwell. Terus gue dengerin album, terus gue kayak kok gue suka ya lagu ini ya, kok gue suka ya genre yang kayak gini ya. Terus mulai dari situ, dulu kan gitu kan kalau kurasi ke toko kaset per genre gitu kan. Nah gue selalu ngulik, gue ambil di sini, oke gue cari yang lain yang covernya menarik, terus gue dengerin, ini masuk nih. Dari situ sih sebenarnya. Jadi gue kayak nemu satu musik sound yang kayak, wah ini kok gue suka ya, kenapa gue feeling it ya gitu. Nyanyiinnya juga enak, di range-nya sama, terus kayak gue bisa ngikutin cara nyanyinya gitu. Jadi emang itu kayaknya yang build gue. Cuman kalau secara milih gue mau di industri genrenya apa, sebenarnya enggak sih, Pi. Jadi emang apapun outcome-nya, balik lagi gue nggak pernah tahu genre apa yang akan gue keluarin setelah kayak misalnya itu udah dikurasi sama digital platform. Oh ini masuknya R&B, ini masuknya funk, ini masuknya pop. Jadi dari situ gue baru tahu kan, gitu ya. Karena gue sendiri kayak ngeluarin lagu, ya udah gue keluarin aja yang emang gue suka dan gue mood gitu. Balik ke orang sih, gimana mereka. Oke. Wah menarik. Suka gue jawabannya. Ya, dia sebenarnya nggak memilih untuk diklasifikasikan ya, tapi dia nggak memilih musiknya apa, musik yang milih dia. Ya, keren. Nice. Ya. Tapi pada era itu emang seru ya, kayak kita browse by genre, pilih yang covernya paling bagus baru beli gitu. Ya iya, sometimes kan kita informasi nggak sederas di era sekarang. Lo mau search apa gampang. Lo mau cari Spotify, mau cari iTunes, semua segala macam bisa diklasifikasikan dengan genre. Yes. Waktu itu gue lagi suka banget sama Hatebreed ya, toko kaset, karena Hatebreed itu hardcore. Gue carilah di toko kaset, ternyata ada tulisannya this is hardcore. Wah ini hardcore, ternyata pulp. Sampai rumah salah beli. Oh my god, alternatif. This is hardcore tulisannya, tapi ternyata enggak, salah gue salah beli. Itu juga sama yang terjadi pada gue pada saat gue dulu di tahun 94-an ke toko kaset, sama sekali kan itu susah banget cari informasi. Gue nyarinya kaset-kaset rap gitu, R&B. Gue ngelihat ada di bawahnya rap itu ditaruh lah Earth, Wind and Fire. Jadi saya akhirnya beli Earth, Wind and Fire. Tapi begitu gue denger, gue juga suka gitu kan. Cuman ya gue gak bisa pikir itu kayaknya bukan rap sih gitu. Emang bukan rap gitu. Ya menarik ya benar. Aduh. Tapi lo akhirnya maksudnya dengan lo istilahnya diklasifikasikan sebagai R&B gitu kan. Do you have any regret whatsoever, Tessa? Enggak sih, karena kayak dari genre yang gue temuin, yang gue suka gitu, ini tuh kayak bisa menghasilkan sesuatu dari diri gue yang bisa akhirnya didengerin sama orang-orang, which is yang tadi balik lagi, walaupun gue kayak tidak menentukan apapun genrenya, mungkin outcome-nya ke situ gitu. Ya. Karena yang gue dengerin tuh kayak gitu. Okay. Dan gue sangat nggak pernah menyesali apa yang gue buat dan gue dengerin sih sejauh ini. Nice. Dan tapi kalau misalnya ini out of konteks saja, kalau misalnya lo nggak jadi penyanyi, apa yang akan lo akan jadi apa, Tessa? Tukang sablon kali ya. Pernah ada yang nanya lo nggak sih kayak pertanyaan ini? Tapi dulu gitu kan, gue di kafe ya. Gue tuh kuliah di kafe, terus bisnis yang paling memungkinkan tuh dulu apa ya, sablon sih. Kayak ngeprint, bikin kaos partai, itu tuh sempat kepikiran di otak gue gitu. Giling, Tessa Sumendra mau bikin kaos partai.
Terima kasih musik karena kalau nggak kita akan menemukan Teza di Ben Hill mungkin. Gak. Teza printing gitu kan. Gila dia hubungannya kalau cari kaos Gildan carinya dia. Kalau keringetan bau itu kan. Oh my god, Teza. Dapat salam lo dari Dinda. Salam balik dong. Your twins. You're my twins, I know. Oke, Teza. Jadi setelah rekreasi ini kan lo masih jalanin promosinya ya. Lo jalanin campaign-nya. Kira-kira apa lagi sih yang akan lo tarik nih, akan lo bawa dari rekreasi ini gitu? What kind of apa nih yang akan lo lakuin untuk si rekreasi ini? Lo perpanjang? Iya, sebenarnya gue masih mempromosikan video-video dari, bahkan video-video amatir dari orang kayak mereka joget-joget pakai lagu gue, terus gue post itu aja gue seneng banget gitu. Gue gak nyuruh soalnya. Kayak, wah thank you banget nih gitu, lo udah willing untuk share ini di sosmed lo. Terus along the way gue juga masih promoin minuman. Yes. Sebut aja nggak apa-apa. 21 Plus Cocktail. Jadi emang kolaborasi gue sama 21 Plus sama Smirnoff. Smirnoff. Gue untuk ya jadi kayak ya sekalian jual koktail gitu karena nggak ada gigs ya, jadi gue dagang nih sekarang. Oh jadi pertama tukang sablon, habis itu ke bartender ya kan. DJ jangan lupa DJ ya DJ juga jangan lupa. Gue mau ngobrolin itu tuh ya terus. Oke. Ya pokoknya dagang nih gitu. Ya bedanya masih itu sih buat promoin single, karena menurut gue ya cukup berhubungan kali ya dengan jual koktail. Lo bisa menikmati di rumah, berarti kayak you can make your own recreation at home. Right. Masuk. Ya juga, atau gue kepikiran gitu Tes, tiba-tiba maksudnya lo kan ngomongin koktail, lo lagi jalan sama Smirnoff gitu kan gitu. Lo kenapa nggak maksudnya coba dengan background lagu lo rekreasi itu gitu, lo tantang lah tuh bartender pakai background lagu lo, mereka bikin mix baru dengan pakai Smirnoff dengan pakai background lagu lo. Iya bener sih. Asik. Iya nggak sih? Terus dibikin lah nama-namanya itu, nama-nama itu rekreasi apa gitu, rekreasi cocktails atau rekreasi mocktails atau rekreasi pina colada or whatever like that, you know? Bener banget loh. Ya ini gue ngomongin Krengo kayaknya nih. Ngomong sama Mama Yenggo sana, ngomong sama Mama Yenggo. Tinggal gue sih akan nyari resepnya kayak apa sih itu. Gue praktekin sih itu. Seru. Noted. Alright, okay. Campaignnya jalanin lah itu. Dan Pilo kayaknya punya pertanyaan tuh. Dari tadi gue lihat. Gua mau tanya Tes, kan lo jalan dari musik udah lama nih men. Ada nggak sih satu mimpi yang lo pengen capai lewat musik yang lo jalanin sekarang men, yang belum tercapai apa men? Sebenarnya kalau goal dan belum tercapai, gue kayak yang tadi gue bilang gitu, kayaknya gue orang paling nggak ambisius gitu deh, nggak punya plan, nggak tahu mau ngapain di musik. Yang penting gue rilis. Cuman after all, dengan gue terus bikin karya, gue pengen lagu-lagu gue tuh bisa didengerin bahkan mungkin 10-30 tahun ke depan sih, dan itu masih relevan. Menurut gue itu successful buat gue. Amin. Itu keren. Sampai 30 tahun ke depan ya. Berarti kan emang iya relate banget sih. Wow. Cuman berarti kalau ngomongin sampai 30 tahun ke depan, berarti kan emang lo berarti dalam arti lo bisa bilang bahwa R&B ini nggak putus sampai di sini aja, masih berkembang, ya kan? Dan menurut lo sekarang ini perkembangannya seperti apa sih R&B ini? Di Indonesia men? Di Indonesia ya? Wah, insecure sih gue, bagus-bagus soalnya dan banyak banget gitu. Oke. Jadi kayak apalagi kayak internet ya, udah bisa diakses semua orang gitu. Kita dikasih platform digital yang ngasih algoritmanya masing-masing supaya apa yang kita dengerin itu dari case gue ya, gue nggak dengerin R&B, dikasih literally semua musik yang vibe-nya sama, R&B lokal, internasional. Jadi menurut gue perkembangannya sangatlah cukup
mencengangkan sih buat gue dan mengancam gitu loh. Kalau gue nggak bisa terus produktif, gue akan kelelep udah, karena banyak banget yang bagus. Sebenarnya gue dihadapkan dua itu, either lo mau keep up atau lo tenggelam. On the other hand, sangat menginspirasi karena banyak orang yang bagus-bagus. Tapi ya ini juga jadi teguran buat gue sih, kayak lo mau gini-gini aja, banyak yang bagus loh gitu. Oke. Speaking of which, berarti ada nggak penyanyi R&B yang lagi lo perhatiin banget di Indonesia? Ada sih sebenarnya. Care to drop names? Caleb. Iya, Caleb sama Elvan Garingging. Iya. Itu menurut gue ini suara R&B tuh gini nih, bahkan gue aja nggak bisa ngikutin riff and run-nya dia gitu. Ya, Caleb dan Elvan ya. Iya. I've been putting my eyes on them as well gitu. Emang kayaknya emang berdua itu emang keren banget sih gitu. Tapi tetap aja Tessa tetap ada di hati gue. Antul. Cheers. Mama Yenggo kirim ya Smirnoff ke aku. Cheers to Tessa. Alright. Wah, seru banget ya ngobrol-ngobrol sama Tessa ya. Lo sebenarnya itu tadi gitu. Sometimes Tessa itu muncul. He's quite a loner sometimes, ya nggak sih, Sa? Kalau gue lihat itu lo suka tiba-tiba sendiri muncul gitu, terus itu tiba-tiba silam sendiri gitu. Tapi apa sih lo kalau tiba-tiba lagi muncul gitu di suatu acara sendiri itu, what do you want? Line up sih. Oke. Yang bikin gue kayak, ya gue pasti datang ke event musik, mau itu DJ kayak, mau itu festival kayak, karena line up. Jadi gue lihat ada siapa nih, oh gue mau nonton dia, oke gue datang, walaupun gak ada temennya, gue cuma datang mau nonton, ya udah gitu. Iya, oke. So line up ya. Sebenarnya itu sih. Alright. Tapi ngomongin tadi lo nyebut kata DJ, lo kayaknya berapa kali gue lihat udah di atas jam 12 nih. Tiba-tiba dia live loh. Dia live terus udah gitu kan DJ dengan warna-warna ya, warna-warna yang sesuai dengan video klip lo. Itu ngapain? Is that sort of like your passion, atau tiba-tiba lo emang nggak gabut aja, nggak tahu mau ngapa-ngapain atau gimana tuh? Yang kedua, gabut. Jadi gini ceritanya, kan kemarin PSBB nih kan, kita kan nggak boleh kemana-mana. Terus hiburan lo selain sosmed, berita, e-commerce gitu, atau nonton gitu, nonton main game gitu. Nah, gue tuh kayak sering banget belanja perintilan di e-commerce gitu. Terus gue ketemu nih kayak portable DJ, wah ini good deal banget ya gitu. Seru kali ya, kayak bisa mixing gitu, dengerin playlist sendiri, mixing. Akhirnya gue beli di kamar, gue kulik. Terus kenapa gue akhirnya kayak keranjingan, karena kayak gue udah lama nggak joget gitu. Biasa kan kayak keluar event mabok gitu terus joget. Ini udah lama nih nggak bisa kemana-mana, ya udah deh gue playlist sendiri, gue joget sendiri deh, minum sendiri gitu. Dan kenapa selalu live-nya pagi? Karena gue banyak banget di follow sama DJ, gue malu kalau misalnya kayak harus live prime time gitu. Mendingan orang-orang udah pada tidur, gue live deh gitu. Paling nonton 10-15 ya udah lah ya gitu. Tapi seru sih, berapa kali gue alasannya cetek. Gue berapa kali kayak ngikut gitu kan, kayak yang tap in gitu kan. Seru emang lagu-lagu yang dimainin dia. Wah, DJ mesti hati-hati nih sama dia nih. Emang lebih ke gabut aja sih. Ini teman-teman nih Pak Bore yang misalnya emang lo di atas jam 12 gitu, terus tiba-tiba lo lihat Tessa lagi live, itu dia lagi, artinya lagi DJ lagi gabut. Iya, lagi gabut. Lagi gabut dan butuh rekreasi. Betul, Iya, butuh rekreasi. Oke, Gue belum pernah ngobrol sama Tessa. Gue baru tahu kalau dia seseru ini. Lu seru deh men, parah lu. seru. Itu kode. Itu kode sebenarnya, kode mau diajak kolaborasi. Udah deh man, tenang. Oh udah, oke. Cik gitu, tenang, kita udah. Tapi jujur ini
virtual terseru gue sih selama Oh harus. kemarin. Lo sampai ngomongin virtual ini nggak seru, awas aja lo. Nggak tayang episode ini. Kemarin tuh ya udah tanya kesibukannya ngapain, cuman kayak ini menurut gue we're vibing. Di sini nggak ada yang nggak seru, harus seru. Seseru nge-tweet lo, seseru timeline lo yang ada di Twitter. Setuju. Lo kalian ya teman-teman kalau mau lihat nyampahnya Tessa lo mesti ke Twitter men. Itu dari Teza tuh. Jadi ya gitu sih, gue ngebacot di Twitter sih emang. Kebanyakan yang ada di kepala gitu loh, jadi kayak ngapain deh nggak kita. Apa sih yang gue pikirin gue tweet. Aduh, seru. Men, tadi kan ngomongin kolaborasi, lu ada rencana nggak sih men untuk dalam waktu dekat gitu, yang sudah lu planningin atau mungkin sedang lu kerjain bakal ada kolaborasi sama siapa gitu? Ada nggak? Atau mungkin ada wishlist lu gitu, musisi lokal ya, yang pengen banget lu collab sama dia gitu? Lu Jangan dong, di luar ini dong. lo enggak beneran kayak lu tuh kayak beneran ini gue kayak elah ngapain sih pers, tapi emang gue tuh pengen banget collab sama lo. Wah, sama apa? Satu udah oke, penyanyi lain Eva, gue pengen banget bisa collab sama Eva. Cuman kan balik lagi kayak gue ngerti cara kerja sama banyak kepala, mungkin beberapa orang juga lagi fokus sama kerjaannya. Ya wishlist sih punya, cuman kayak tergantung gimana mereka bisa mau kerja sama bareng juga gitu loh. Kayak gue nggak memaksakan kayak lu mau nggak, ayo dong ntar gantian di lagu lo. Enggak, sebenarnya gue sangat pengen, tapi kayak gue nggak memaksakan itu gitu loh. Oke. Tapi mudah-mudahan nih kita ya. Amin. Gue udah lihat sih di Twitter, ini pada cari muka nih berdua, udah jadiin aja di kolaborasi kayak. Nah, kan itu kan kalau dari lu men, kalau dari luar nih misalnya ada entah siapa gitu, tiba-tiba ngajak lu collab, apakah prosesnya harus ke manajemen lu dulu kah, atau direct bisa kah, atau emang lu se-open itu untuk kolaborasi men? Sebenarnya kalau misalnya semua kolaborasi tuh lewat manajemen dulu sih, karena gue under manajemen. Yap. Jadi kayak emang ya istilahnya itikat baik ya, cuman kayak sebenarnya manajemen gue tuh cukup santai sih, kayak misalnya gue mau dong collab sama ini dong, ntar dikenalin sama mereka, terus overall emang datangnya tuh semua dari gue gitu. Oke. Jadi gue yang emang gue pengen nih collab sama dia, gue pengen nih collab sama dia gitu. Nggak ada yang ajakin gue collab karena dia kayak pengen deh, gue yang mau. Mahal. Minder juga pasti kan. Gak ada. Emang iya ya? Pandemi lah, Aduh. Tapi ya apa ya, emang seru sih, salah satu episode terseru kita untuk ngobrol ya di sini ya gitu. Dan emang ya Tessa emang seru sih. Tapi pertanyaan terakhir dari gue sih Tessa, ketakutan terbesar lo apa sih? Ketakutan terbesar gue di hidup pada saat gue mati tapi nggak ninggalin apa-apa kali ya. Udah dilupain aja gitu. Oke. No legacy. Terus kalau misalnya kayak lo mati tapi kayak masih dikenang, oh Teza anaknya baik, oh Teza anaknya seru. Itu mungkin masih enak ya, kayak masih ada sesuatu yang tertinggal gitu di masa hidup lo gitu. Okay. Ketakutan terbesar gue adalah pada saat lo mati, ya udah lo dilupain aja gitu. Right. Oke. So I think buat musisi emang legacy is something ya. Yes. Meninggalkan suatu karya itu it's very important. Dan gue rasa ya siapa sih yang karyanya Tessa ya pasti terus di ini, dan kayak gue sih menunggu sih kolaborasi kalian berdua nanti muncul di 2021 ini. Amin. It's gonna be dope. It's gonna be fucking dope. Okay. Amin. Right, Tessa, thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya di sini di Hipavore, dan ini adalah salah satu episode yang terseru menurut gue dan Upi ya. Yes. Kita belum kasih Tessa butuh shout-out dulu. Oh iya, silakan. Lo mau syarat buat siapa mungkin, Tessa? Atau ada pesan apa gitu men buat teman-teman yang nonton Hipavore? Anjir apa ya?
Gue kayak I'm no good with quote, tapi dari yang gue pelajari selama gue berkecimpung di dunia musik ini, self criticism it leads you nowhere. Itu buat lo sendiri kayaknya ya. Iya. Iya. But Self note. tapi on another note, it takes you until it brings you until now, you know. Itu membuat lo masih bertahan sampai saat ini Yes. juga, gitu. Mau nggak mau. Ya. Oke, yang penting sih gini sih menurut gue, self criticism I think ya menurut gue true sometimes it's no good, tapi it's better rather than you listen to yang ada di luar sana all the time, karena kalau lo selalu dengerin orang Ya, ya nggak ya. maju-maju gitu. Ya gak Atau sih? kepedean juga nggak bagus ya. Kepedean juga gak bagus Iya ya. sih. In a way it has to be balanced. Setuju. Right, Tessa, thank you Tess, banget thank you banget men. buat waktunya. Thank you, Pi. Saya ditunggu Thank you. untuk Ya, untuk live-nya di Instagram ya, untuk ke DJ. Ya udah mabok dulu. Yoi, jangan lupa itu untuk rekreasi dengan rekreasi pina colada dan segala macamnya tolong diwujudkan ya. Plus, I can't wait for your collaboration between Amin. you and Tuan 13 juga. Amin. Oke, Amin. take care selalu, Teza. Stay Thank you, safe, Des. man. Lo juga sehat-sehat terus. Ya. Thank you, Mugos. Ya, Bye bye. Tessa Semendra. Seru emang dia, baru sekali ini gue ngobrol sama dia. Dia Emang seru ini orangnya. Makanya toh kamu tuh jangan cuman kayak networking tuh di sosial media, langsung harus nongkrong dong. Jadi gue di beef, gue cuma nyampein kalau dia orangnya baik, seru, jadi di beef. Kalau misalnya gue kenal langsung punya gue samperin tiba-tiba misalnya kayak, lu Teza kan, bro ngobrol bro, aneh banget. Tapi gue udah ngebaca tuh, gue udah ngebaca loh yang itu berdua nih Carmuk, udah gue udah tahu lah gaya kemana berdua nih. Gitu. Udah gue liatin aja. Dipantau ternyata ya. Intel, jangan main-main kamu sama saya ya. Indomie telur, Saya cari Intel. kamu tanggal lahirnya di mana, rumahnya di mana, RT/RW-nya siapa, bapak RT-nya siapa. Ya teman-teman, terima kasih telah menyaksikan What's Poppin' di Popore. Dewas Teza Sumendra. Kalian bisa cek karya-karyanya dimanapun, di digital stream manapun. Lo kelewatan sih kalau nggak sampai tahu dia. Salah satu single terbarunya adalah Rekreasi. Yes. Coba deh lo dengerin lah single itu sambil merem, beneran enak. Itu beneran akan bikin lo bawa lo jalan-jalan, pikiran lo kemana-mana teman-teman. Kalau gue udah cuman cukup gue dengerin lagu itu, I feel like I'm somewhere, tidur udah sebelah udah doing nothing, gitu. Oke. You know what I'm saying. But Okay. yeah, that was What's Poppin'. Dan kita ketemu lagi di episode minggu depan dengan pastinya siapa yang lagi poppin' Let's go. next week. So don't go anywhere. Subscribe terus ya, subscribe terus ya. Kalau udah subscribe ya terus. Jangan di unsubscribe, geblek. Subscribe. Itu terus. Tapi sebelum kita cabut, teman-teman jangan lupa bahwa abis ini akan ada Gogon dari Bang Julid. Ya Tuhan, iya ada si Underdeal. Underdeal. Gosip-gosip underground Underdeal dari Bang Julid. Dan gue nggak tahu sih, ini gue nggak sabar dia ngeliat movementnya dia tahun ini kemana sih. Dia kayaknya lebih ini sih, jadi bupati kayaknya. Dia kayaknya mau, iya bupati, mau rekreasi kemana-mana ya kan, Wow. melancarkan movementnya kemana-mana. Gila sih ini orang. Dibanding menerka-nerka, lebih baik kita simak aja apa yang disampaikan Bang Julid. Tapi sebelum Alright. itu, kita sekalian pamit. Mudah-mudahan segera ketemu lagi di episode berikutnya. Aha, bye bye. Peace out. Apa kabar kawan? Long time no see. Kemana aja lo? Balik lagi di GOGON, gosip-gosip Underdeal yang enggak hip hop banget. Bareng Bang Julid, Jujur Lugas Independen, dan Tuan 13 Mbak Yako. Yo yang yo kemarin lagi posting apa itu di depan gang, dia foto pakai Puma suit, boleh nyebutkan kan ya, pakai Puma, terus dia kayaknya difoto sama ibu-ibu berdaster itu, soalnya di daerah gang sempit gitu, gang sempit, nggak sempit sih, di gang, terus dia ada
rumah gitu. Tapi kayaknya yang moto ibu-ibu berdaster tuh, walaupun gayanya hip hop banget. Coba sekali-kali Mbak Yako bikin nge-rap pakai daster gitu loh, pasti keren deh. Dan lanjutnya ada berita dari Abah Dule BDJ. Jadi Abah Dule yang udah lama banget ya kalau ngomong di hip hop tentang seorang Dule BDJ atau Dule Bandung ini, kemarin sempat bermain story tentang ngebahas rapper yang menggunakan bahasa Inggris ketika dilirik. Nah, itu ketika Bang Julid posting di feed Bang Julid, damn man, semua masuk, semua melakukan diskusi, udah menjadi ruang publik untuk lo semua gitu kan. Kalau menurut Bang Julid sendiri, rapper nulis pakai bahasa Inggris itu boleh-boleh aja, tapi alangkah bagusnya bila lo bisa menggunakan dengan bahasa Indonesia yang baik, karena kosakata bahasa Indonesia menurut Bang Julid itu lebih banyak daripada kosakata di Inggris. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lu nge-rap pakai bahasa Inggris, Bang Julid harus buka Google Translate, jadi agak susah ngertiinnya gitu loh. Ngerti nggak sih? Sampai sini paham kan? Selanjutnya Bang Julid kasih tahu, jangan sampai lo ngegangguin Sandy Krumaropen. Why? Ya iyalah, Sandy Krumaropen udah punya gandengan. Tapi siapa hayo? Non Sandy mau jadi teteh-teteh Bandung. Siapa sih cowoknya teteh Sandy Krumaropen sampai pengen belajar bikin rujak apa ya, rujak mangga pokoknya ya, itulah ya. Terus berikutnya, aduh, ini antara rapcore dan hardcore ini bedanya apa sih ya? Yang Bang Juli tahu tentang karburator gitu kan, itu kemarin ada diss track dari gua, itu paling bingung kalau ngebaca tulisan XX bla 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 XXX selain XXNX lah. Bang Julid tahu kalau itu, tapi kalau yang Bang Julid bingung. Jadi di situ ngediss track Hero Gila guys, ngediss track Hero Gila karena Hero Gila ini pernah nge-DM si XNXX itu untuk berkenalan dan dia ngomong kalau dia rapcore dan lain-lain, ternyata berbalas dengan diss track. Gila, orang berkenalan langsung kena diss track ini. Nanti Bang Julid kalau kenalan sama siapa kena diss track juga kan, bingung kalau kenalan aja harus langsung kena diss track gitu loh. Waduh, ini udah membingungkan antara rapper dan hardcore rap, akhirnya nge-diss track. Coba bikin kolaborasi yang baik gitu, enak pasti enak hip hop di Indonesia ya kan. Selanjutnya ada Bang DDT. Waduh, Bang DDT ini kenapa tuh mate ya kan? Mate kirinya sampai diperban gitu kena radiasi komputer ya. Sampai beberapa proyek Bang Julid sama DDT dan Argonex harus tertahan sementara ya kan. Jangan terlalu banyak makanya Bang kalau di depan komputer ya kan, lu loyal nanti lu yang ditinggalin ya kan. Lu kerjain aja gitu, yang ngerasa memang bisa dikerjakan, yang nggak bisa ya ditinggalkan gitu aja Bang Deddy. Get well soon bro, get well soon ya. Yeah. Terus itu Senjosa sama Dirty Rascal itu kenapa ya kok yang ribet malah berita hip hop ya kan? Itu beneran emang ada lirik si Dirty Rascal yang ngomongin Hoza seperti itu. Cuman menurut pengakuan orang-orang, netizen mengatakan itu track menuju ke Senjosa, dan menurut Senjosa sendiri dia diblokir sama Dirty Rascal. Tapi Dirty Rascal ngomongnya dia ini tahu alasan kenapa harus memblokir Senjosa, dan Senjosa juga tahu kenapa harus diblokir sama Dirty Rascal. Coba lu apa yang terjadi dengan Senjosa dan Dirty Rascal? Kasih tahu Bang Juli di kolom komentar ya. Ya udah itu aja dulu. Kayaknya udah cukup panjang ya kan. Kita mulai dari aku sampai Dirty Rascal. Dan kali ini Bang Julid
pamit ya Bang Julid akhiri, dan terus pantengin Hip Hop Hore by Mugos TV, GOJN, gosip-gosip onderdil yang gak hip hop banget. Bang Julid, Tuan 13 dan Mbak Yakub pamit. Hasta la vista.